Saya ke Pak Edi. Pak Edi, dengan adanya prostitusi, berarti kalimat Anda yang mengatakan IKN tempat jinggoan anak terpatahkan dong, Pak Edi. Enggak juga. Seperti kata Bung Adrian tadi katakan bahwa saya pendapat sama teman kita ini itu efek dampak. Walaupun tadi beliau jelaskan sudah ada deputinya, ada itunya anggarannya yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi itu dampak. Seperti memang ketika sebuah kegiatan yang memisahkan laki-laki dari perempuannya dalam konteks suami dan istrinya ya, kalau yang bujangan-bujangan nggak tahu deh, itu nyaris tak bisa dihindari ya, tanda kutip ya, tinggal masing-masing aja gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa itu terpatahkan kalimat saya tempat dia buang anak, itu enggak. Bahkan belakangan kan Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa, nih saya baca beritanya ya, ini dari rmol.id 9 Februari 2025. Mulyono gusar, IKN terancam jadi kota hantu. Jadi dia sendiri yang bilang bahwa karena apa? Karena di sini Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Mulyono diduga sedang galau luar biasa menyusul diblokirnya anggaran pembangunan ibu kota Nusantara oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Ya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Kalau mundur ketika saya bicara itu, waktu itu memang saya katakan bahwa ini masalah. Pertama, duitnya dari mana? Kedua, apa yang harus ke sana? Ditambah ketika saya bicara itu, saya memegang hasil studi dari 11 LSM lingkungan. Ada Jatam, ada Walhi Kaltim, Walhi Nusantara Pusat ya, ada macam-macam, ada 11. Itu menampakkan begitu banyak persoalan yang sudah dan akan timbul. Bagaimana ujung-ujungnya ini tidak siap, ini kepentingan oligarki dan sebagainya yang saya bilang bahwa ini waktu itu kalimatnya begini kan kurang lebih kan. Ini punya tempat sendiri di Jakarta, mahal, bergengsi, dijual, lalu pindah ke tempat jin buang anak. Itu yang jadi bahannya itu. Karena waktu itu walaupun di persidangan saya sudah jelaskan macam-macam bahwa tempat jin buang anak itu kan cuma istilah istilah majasi aja, bukan hakiki. Lu kemana lu? Lama nggak muncul-muncul. Gue pindah ke Tambun sekarang. Oh gila lu tempat jin buang anak. Gitu kan. Itu kan biasa sekali. Tapi memang karena ini sebuah proyek yang harus direalisasikan. Lalu ada Edi Mulyadi bunyi begitu, ya dah harus kita ganjar dia. Nah, saya juga tertarik tadi dalam pengantarnya kan mengatakan bahwa ibu kota impian. Jadi memang ini hasil ngimpinya Jokowi waktu itu. Saya bilang begitu karena tidak ada dalam nawacita dia. Bu Adrian itu salah satu penyusunnya. Tidak ada dalam nawacita dia, tidak ada dalam materi kampanye dia. Jadi sepertinya dia lagi mimpi kalau bikin ibu kota di Kalimantan enak kali ya, jadi tiba-tiba gitu, kota impian. Karena tidak ada persiapan, dana yang tidak jelas segala macam, maka saya katakan belum lagi ditambah bahwa lokasi yang remote area, tidak ada infrastruktur yang memadai, sebutlah tempat jin buang anak. Begitu, Nan. Baik. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Bung Edi itu, ya istilahnya karena dia kritikus dan dia merasakan sendiri gitu kan hasil akibat dari perkataan dia tentang jin buang anak itu. Secara kita lihat, secara kasat mata lah, pemberitaan kan kita bisa lihat bahwasanya sekarang IKN itu 95% ya sudah terbangun di kawasan inti pusat pemerintahan. Tadi Pak Edi bilang ada katanya anggaran diblokir. Nah, anggaran blokir tahun berapa? Kalau kita bicara online ya kan, itu kan kemarin ada 2025 itu kan sudah disahkan di Komisi 2, jadi 14 triliun totalnya. Berapa? 14 triliun totalnya. Ya 11 triliun itu untuk tahun anggaran? Tahun 2025 ini. Itu lebih kecil berarti? No, bukan. Ini kan efisiensi yang terjadi, waktu ya efisiensi oleh pemerintah. Forum, ya, maka waktu di Ekonomi Forum, Prabowo kan ditanya sama wartawan tuh. Kenapa? Apakah Anda akan melanjutkan proyek ini? Melanjutkan. Lalu dia bilang, iya saya lanjutkan. Tapi kalimatnya dia bilang, but maybe not in a very ambitious way. Tidak akan seambisius itu. Kenapa? Saya hanya akan alokasikan $1 miliar per tahun dan kami mampu. 1 miliar bos, itu 16 triliun bos. Kalau ini 14, berarti lebih rendah daripada yang dijanjikan oleh Prabowo. Oke, silakan. Ingat ya, semua pemerintah ya itu kan mengadakan efisiensi. Termasuk juga adalah pembangunan IKN itu. Yang terpenting di sini memang nggak ambisius, ya, tidak infrastruktur. Karena fokus dari Pak Prabowo itu ada di SDM, sumber daya manusianya, peningkatan sumber daya manusia. Tapi ini tetap berjalan. 95% ya kawasan inti pusat pemerintah sudah ada. ASN ya, pembangunan ASN untuk
towernya dari 48, 36 itu sudah selesai. Akan berlanjut lagi. BIN akan memindahkan ada 2 tower yang akan diambil oleh BIN untuk ASN-nya. Di mana tempat jin buang anak? Cipta Adil membuat kawasan untuk hiburan Bos, dan saya ngomong sebagainya. waktu itu belum mulai, Bos. Nah, ya kan ini kan Tempat sudah jin terjadi buang anak itu kenyataan waktu itu. bahwasannya jin buang anak dari mana? Waktu pindah itu remote area, masih hutan, Nah, masalah tidak kan ada infrastruktur. kita bicara sekarang- Makanya saya bilang waktu itu tempat jin buang anak. Iya. Kalau Anda bicara hari ini, itu kan 3 tahun yang lalu saya bilang. Lalu Anda klaim 95%, ya oke, Memang monggo nyata aja. begitu. Tinggal pertanyaan saya begini, apakah Pak Edi sudah pernah ke sana akhir-akhir ini? 3 tahun yang lalu saya Enggak, saya ngomongnya. akhir-akhir ini Nah, saya ini bertanya. kan- ini Kalau fokus- 3 tahun yang lalu saya juga di sana. ini fokusnya kalimat saya. Saya ngomong waktu Ya, 3 makanya tahun kan yang saya lalu. tanyakan itu ke Pak Edi, apakah Pak Edi sudah pernah akhir-akhir ini melihat situasi di sana? Ya kan? Kan mengacu dari tadi juga RM online mengatakan itu, ya kan? Ya, itu tahun berapa RM online itu? Februari 2025. Februari 2025. Apa saya bisa percaya untuk RM online itu? Ya, monggo, kalau Kenyataan nggak yang percaya, silahkan. kita percaya adalah pemerintah, Pak Bas, ya di sana sudah mengatakan. Terakhir di rapat dengan DPR, dia mengatakan kok, ya coba Istana Negara, ya itu sudah clear. Tinggal masuk adalah furniture-furniturenya semua. Di mana gitu, bahwa tidak ada pembangunan atau mangkrak di IKN. Itu kenyataan yang ada loh, ya. Itu kan berlanjut ada 5 tahap. Dari 2022 terus 2005, 2025, 2030, terus sampai 2045. Tahapan-tahapan itu, tahapan 1 sudah 95%. Bang Andi, Apalagi? kenapa setelah dilantik Pak Prabowo belum pernah ke IKN? Masalahnya begini Mbak, banyak tugas-tugas beliau. Yang apakah harus beliau sendiri melakukan itu? Ya kan? Itu kan jelas Pak Bas dan menteri-menteri itu jelas itu kan berkomunikasi. Fokus beliau itu memang adalah geopolitik, ya. Pak Mas Gibran adalah untuk di dalam. Ada pembagian-pembagian tugas itu. Tidak semuanya itu harus presiden yang datang, harus presiden yang di. Ya insya Allah kalau bisa dilaksanakan nanti 17 Agustus, hari upacara kemerdekaan Indonesia, insya Allah bisa dilaksanakan, pasti beliau akan hadir di sana. Kan begitu. Jadi intinya kita Tapi tidak katanya bisa 17-an menafikan. tahun ini di sini. Ya makanya saya bilang kalau bisa saja terjadi kembali seperti tahun kemarin kan begitu. Ataukah dibikin 2, di IKN dibuat, di sini dibuat. Tapi perlu Ya kan? diakui Nggak, juga. jadi tunggu saya sebelum selesai untuk masalah mengenai kita harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia. Ya karena anasir-anasir ini yang mengatakan IKN mangkrak, ditantumkan pula dengan prostitusi yang ada di IKN itu. Ya, saya mesti menjawab itu. Katakan Bang Ubed tadi ada 8 warung, itu tidak 80 warung remang-remang itu. Yang sudah 80. Yang sudah dibersihkan. Ya, Oh, saya 8 kok pernyataan Pak Bas 8. 8 80. Saya dengar 80. 8 pernyataan. 80 beneran dia lah. PSK-nya Ini pernyataan 64. menteri loh, menteri yang bilang. PSK-nya 70. Itu menteri yang bilang ya. Dari itunya ya. Ya udahlah, kita bicara itu. Masalah kan sudah ini ya. Jadi yang jelas adalah begini. Kalau ada yang namanya prostitusi di setiap pembangunan dimanapun juga, saya setuju dengan Bang Ubed, Pak Edi. Pasti itu akan ada. Tinggal bagaimana memanagenya. Ya seperti apa, bagaimana menghilangkannya seperti apa. Yang jelas adalah penguatan secara mental kebangsaan dan mental agamanya untuk para pekerja-pekerja yang nanti di ASN itu, ya kan. Makanya tuh pemerintah mempercepat ini, tower-tower ini selesai segera, ya sehingga perpindahan ASN itu dapat dilaksanakan dengan baik beserta keluarganya kalau dia mempunyai keluarga. Baik. Ya, jadi perlu juga diinformasikan pada publik bahwa yang dimaksud 90% kurang lebih itu, pertama perlu dicek itu datanya. Yang kedua itu dari sekitar hanya 6.000 hektar dari total luas IKN itu sekitar 56.000 hektar. Jadi kecil, 95% dari inti dari IKN itu dari 6.000 hektar. Sementara luas IKN itu begitu luas, 56.000 hektar, sangat luas. Nah, oleh karena itu menurut saya kita perlu juga melihatnya bukan hanya pembangunan fisik yang juga belum selesai ya, karena belum 100%, tapi juga bagaimana kemudian pembangunan fisik itu dibarengi dengan migrasi manusia ke sana. Nah, fakta empiriknya, maaf kita mesti objektif melihatnya, Pak Jokowi gagal berkali-kali berjanji kepada publik bahwa bulan Juli tahun 2024 ASN akan sekian ratus ribu ya, puluh ribu akan dibawa ke sana.
Nyatanya kemudian gagal, geser. Saya akan berkantor di sana, cuma datang aja, berkemah lalu pulang begitu. Lalu fakta itu kemudian Jelang 17-an sempat berkantor sana agak lama. jadi Iya, maksud saya tahun lalu. narasi-narasi semacam itu kan berarti narasi yang tidak dibangun dengan basis riset yang kuat, sehingga meyakinkan publik bahwa betul kita akan pindah. Apa yang membuat kemudian investor juga ragu itu diantaranya kan tidak ada keyakinan, jaminan tentang bisnis mereka di sana. Bayangkan dalam studi-studi tentang kota dan dunia, kota yang hidup itu ketika dihuni sekitar 2 juta orang misalnya. Sementara kita berharap yang pindah ke sana itu dari ASN. Nah, sementara problem sosial terus berdatangan. Jadi menurut saya ini perlu ada pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan problem ini. Dan itu menunjukkan memang pembangunan IKN itu perencanaannya masih bermasalah sebetulnya. Jadi seperti apa ya, semacam uji coba saja gitu. Kalau Ubed itu masih baik loh. Ubed itu mengatakan 6.000 hektar dari 50.000. Itu masih bagus. Iya. Karena berita di media apa itu? Media itu ya, itu 11 Februari 2025, penampakan IKN jadi kandang bebek. Jadi bahan candaan netizen. Jadi waktu itu Bang sempat beredar tuh bebek-bebek lagi wek cari makan. Itu di istananya. Lalu juga netizen yang luar biasa, anggota BIN ya, Badan Intelijen Netizen, itu juga datang ke sana. Bagaimana proyek yang dibangga-banggakan Jokowi dibangun susah payah oleh Basuki Hadi Mulyono itu, jembatannya sudah kropos, ini begitu segala macamnya. Jadi nggak usah jauh-jauh di luar 6.000 hektar. Baik, kita Di tanya sekitar langsung. istana saja sudah Kita begitu. tanya langsung ke Deputi Otorita IKN Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Alimudin. Pak Alimudin, benarkah yang dikatakan oleh Pak Edi, jembatannya rongsok, jembatannya sudah kropos, kemudian jadi kandang bebek, benar Pak Alimudin? Jadi Mbak, seeing believing, ya, datang, lihat, Anda akan melihat apa yang terjadi, bukan katanya-katanya gitu, datang lihat, ini jembatan yang mana yang kropos kan gitu ya. Kemudian kalau bebek itu salah satu kita taruh di tempat, kebetulan saja jaringnya lepas, maka dia keluar. Nggak ada yang luar biasa dengan kejadian-kejadian itu gitu ya. Baik, jadi tidak benar ya kata netizen itu? Ini jembatan mana yang kropos Kalau segala jembatan macam. mana, kalau netizen tampilkan cuitannya dengan fotonya, jembatan mana repot juga kan? Ini dengan fotonya, ada kroposnya, ada bebek yang lagi wek di situ. Kalau nggak benar ya, saya maklum aja kalau Bung Alimudin mengatakan begitu, mah tugasnya untuk membantah-bantah kan begitu. Bukan, datang kemari saya antar Pak jalan-jalan, biar lihat IKN seperti apa. Siap. Pak Edi ditunggu diundang, baik. Baik. Begitu. Seeing believing. Bung Edi, ya ada bicara begini. Seeing is believing, ya jangan katanya, ya kan? Saya sudah 5 kali ke sana. Oh, bagus. Dari pertama awal sampai terjadi, sudah jadi bangunan. Saya melihat itu progresnya sangat cepat. Apa yang dikatakan Pak Alimudin itu sudah benar, ya. Kalau netizen ingin mengatakan ada jembatan kropos, ya coba di daerah mana jembatan kropos itu? Koordinatnya di mana jembatan kropos itu? Jangan-jangan jembatan itu adalah jembatan sementara untuk mengangkut, Oke. ya kan, bahan material. Baik, kita akan bahas seperti apa kondisi IKN terkini dengan Pak Alimudin. Usai jeda tetap diinterupsi.